Bahkan dalam ketaatan diri dia sebagai hamba itu dia rela taat sampai mati. Jadi kurang lebih gambaran yang tadi pagi kita mau sampaikan bahwa ingin standar ketaatan yang Tuhan mau dari kita untuk menjadi seorang hamba adalah sampai mati. Apa yang mati? Keinginan kita, hak kita untuk marah, hak kita untuk bikin segala sesuatu yang punya manusia sendiri, bukan kemauannya Tuhan. Kita mau matikan itu dia semua. Nah, malam ini saya akan berbicara lebih ke mengenal Tuhan bukan hanya dengan Alkitab saja, tapi dengan perbuatan. Amin. Karena terkadang kita hanya patokan Alkitab, bahkan kita hanya menjadikan Alkitab sebagai obat tidur yang paling terbaik. Jadi kadang-kadang orang mau cari tidur baca Alkitab begitu. Ada juga orang yang berdoa malam, nanti dia amin pagi. So amin pagi. Nanti ayam yang kasih bangun. Haleluya. Satu kali saya punya teman di Papua sana. Jadi Pace ini dia sudah umur mungkin sekitar 50 tahun. Jadi dia pas datang dia lewat di depan dia punya sekolah begitu. Pas anak-anak sekolah, anak-anak SD dong baru lewat. Selamat siang Bapak. Selamat siang anak-anak. Kamu dari mana? Kita dari Tekola Bapak. Kamu belajar apa di Tekola? Kita belajar bahasa Indonesia. Indonesia dia bilang. Baru kamu belajar apa? Ya kita belajar ini Bu Budi, Bapak Budi. Terus Bapak nih dia bilang gini, kasihan nih. Itu dari saya punya zaman sampai sekarang kok dia masih ada. Wati dia suka kawin kah belum? Dia anak berapa? Dia pikir lo kawin. Karena pelajaran itu kayaknya sejarah banget. Itu pernah mewarnai masa-masa pelajaran saya dulu. Ini Ibu Budi, ini Bapak Budi. Budi menendang bola, pas. Tapi itu yang muncul di sana. Oke, kita baca firman Tuhan dulu untuk jadi dasar untuk kita bicara di malam hari ini. Kita buka di 2 Petrus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-5 hingga ayatnya yang ke-8. 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-8. Sudah dapat? Amin. Kalau sudah dapat, mari kita baca secara bersama-sama. Berdiri dan kita baca secara berbelasan. Saya ayat 5, Bapak Ibu ayat yang ke-6 dan seterusnya. 1, 2, 3. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih kepada semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Oke, demikian firman Tuhan. So di situ firman Tuhan mau dia katakan kepada kita bahwa mengenal Tuhan dan kita berhasil itu bukan cuma berhasil secara finansial, tapi kita berhasil di ayat yang terakhir itu dia bilang bahwa berhasil dalam pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan kita. Dia bilang begitu. Jadi keberhasilan di sini yang Tuhan mau buat kita bukan cuma sekedar keberhasilan yang saya bilang tadi malam bahwa perbedaan pekerjaan dan pelayanan. Kalau kita tujuannya sukses berarti pekerjaan, tapi kalau kita tujuannya hanya untuk melayani berarti itu layanan. Itu perbedaannya. Bahkan Tuhan bilang begini, di ayat yang lain firman Tuhan bilang bahwa standar kesuksesan dan keberuntungan itu di kitab Daniel. Dia bilang bahwa jangan lupa memperkatakan kitab Taurat Tuhan siang dan malam, dan bertindak apa? Hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalam Alkitab. Kata Alkitab dia bilang kalau kita lakukan hal ini, dia bilang apa? Perjalananmu akan berhasil dan kamu akan beruntung. Amin. Bukan cuma berhasil, tapi juga beruntung. Ada orang yang berhasil dalam pekerjaannya tapi tidak beruntung dalam keluarganya. Ada orang berhasil dalam kepemimpinannya tapi tidak beruntung dalam rumah tangganya. Nah, Tuhan mau supaya kita bukan cuma sekedar berhasil tapi beruntung. Amin. Dua-dua itu kita mau terima. Tapi Tuhan bilang satu hal, hati-hati Pak. Gitu. Tuhan menurunkan firman Tuhan, tapi untuk masalah be careful, even God, Tuhan gak pernah main di situ. Itu kita sendiri yang main kalau mau hati-hati. Amin. Polisi sudah bikin jalan semua,
Tapi untuk mau hati-hati kita mesti keputusan sendiri. Dia bikin rambu-rambu semua, tapi untuk mau kecelakaan atau tidak kan tergantung kita. Mau bawa motor mau kencang-kencang, wah ada orang gitu kan, bawa motor. Di Papua lain, orang kalau tertahu bawa motor, begitu tahu bawa motor yang don tahu tuh cuma gas lupa rem. Baru kalau misalnya toh mau menyeberang jalan biasa kan begini-begini kan, angkat tangan begitu. Semakin kita angkat tangan begini, kecepatan motor dari sana semakin cepat. Dia pikir apa? Bapak taksi? Ojek? Tidak, saya menyeberang. Dia kira ojek, padahal kita mau menyeberang jalan. Karena dia berpikir bahwa kalau misalnya ada orang yang pilih begini, berarti taksi. Maksudnya supir, orang yang lagi cari ojek, penumpang. Bukan, kita bukan penumpang, kita mau menyeberang. Keberhasilan ini yang Tuhan mau kita capai dua-duanya. Pak, ada banyak orang yang gereja orang berpikir selama ini bahwa kesuksesan itu gereja itu mesti banyak orang baru berhasil. No. Tuhan nggak katakan itu. Bahwa embrio gereja yang sebenarnya itu bukan 200-300 atau 2-3 ribu baru dikatakan orang berhasil dalam pelayanan. Nah, kita berkata bahwa embrio gereja atau inti gereja itu adalah 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir. Jadi terkadang orang lebih senang datang di ibadah yang orang lebih banyak crowded dari sana, tapi mereka tidak mau datang di ibadah kalau sedikit saja 2 orang. Gereja apa itu? Cuma sedikit sampai tumpunya di sana itu. Banyak, Pak. Banyak. Haleluya. Mereka lupa bahwa kebenaran firman Tuhan bilang bahwa 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir. Amin. Bukan 2-300, 2-3 ribu, bukan. 2-3 orang. Kuotanya Tuhan tuh 2 sama 3. Bukan 2-3 ribu. Buat apa 2-300, 2-3 ribu tapi Tuhan terada di situ. Amin. Amin. Mendingan cuma 2-3 orang tapi Tuhan ada. Amin. Itu lebih berdampak, Pak. Amin. Waktu kalau Anda pernah nonton film, sebenarnya saya nggak suka Krishna sih. Nggak suka, tapi ada sesuatu yang saya lihat di sana itu waktu mereka lagi pertempuran banyak, lalu tiba-tiba yang baik-baik ini, yang mereka berapa orang baik-baik ini, Pandawa, sialah. Jadi Pandawa tuh tidak pilih orang-orang yang banyak, dia cuma pilih Krishna, ceritanya gitu kan. Tapi Krishna dan Kristus beda, Kristus lebih berkuasa gitu. Nah, artinya begini, ketika orang yang lebih berkuasa ada sama kita, kita bilang, kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang bisa melawan kita? Nggak ada. Amin. Gitu. Jadi buat apa banyak-banyak tapi di sana? Karena begini, Pak. Kalau 2-3 orang, kita masih bisa saling menyapa. Dia punya masalah, saya masih bisa tahu karena kita masih bisa keep sharing, touching, bisa bersentuhan, bisa mengerti. Kita bisa pokoknya tahu. Tapi kalau dia mulai 200, mulai susah tuh ketemu tuh. Ya kan, 2-3 ribu lebih sulit. Karena hanya one man show, di atas dan di bawah jemaat banyak-banyak begini, dia tidak akan bisa tersentuh itu. Amin. Amin. So mendingan kita kembali ke Alkitab, back to the truth, kembali ke basic kebenaran firman Tuhan. Amin. Saya percaya kalau kita pegang di sini, yang lain selesai. Amin. Oke. Banyak orang Kristen tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus karena mereka tidak melalui proses ini. Amin. Mereka menjadi Kristen yang tidak bertumbuh. Mereka jadi Kristen yang biasa-biasa saja. Kalau bahasa kerennya itu bilang mediocre, atau mereka tuh kayak gini, tidak. Mereka ibadah tuh hanya sekedar tradisi begitu. Stop main gereja, mulai jadi gereja yang sebenarnya. Kalau rumah tangga, stop main rumah-rumahan, mulai jadi rumah tangga. Amin. Amin. Kita Haleluya. butuh kedewasaan, Bapak Ibu. Gereja-gerejaan itu kan,
Gereja, kalau kita pikir gereja sebagai organisasi, selama dia punya, saya patuhi aturan organisasi, saya dikatakan anggota gereja tersebut. Tapi kalau begitu saya melanggar aturan organisasi, Anda dipecat dari organisasi tersebut. Tapi kalau gereja keluarga, gereja adalah keluarga. Mau orang itu salah, dia melanggar aturan sekalipun dia keluarga saya. Amin. 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 Kalau saya nggak tahu mau cerita begini sih. Amin. Amin lah, Ci. Kayak duluan. Jadi ini, saya marga Tomo dan saya dengan Yorklin satu marga. Meskipun satu marga, kembar pun pasti tidak punya memiliki sifat yang sama, Bapak. Amin. Tiba-tiba saya bikin salah. Yorklin anak baik, lalu saya ini masuk penjara, saya pukul orang, segala macam, saya bikin kasus lah. Tiba-tiba saya tidak dipecat tuh dari keluarga. Ya kan? Tidak langsung saya pecat kamu jadi anak. Enggak, masih tetap. Karena kenapa? Karena darah saya, darah Tomo itu masih mengalir dalam saya. Amin. Tidak bisa disangkal. Demikian juga kalau kita gereja adalah keluarga. Mau kita lihat orang ini dia adalah yang paling baik, tiba-tiba jadi penjahat yang kita kaget dan tiba-tiba viral, no problem. Dia keluarga kita. Amin. Amin. Tidak ada perubahan. Amin. Haleluya. Tuhan itu dia sama-sama sama kita. Yang bikin kita menjauh, kita berkata dosa kita dan kesalahan. Amin. Ibaratnya kita lagi dulu sama-sama sama Tuhan begini, tiba-tiba kita bikin salah, kita menjauh dari Tuhan. Tuhan bilang, saya masih di sini. Kita yang rasa jauh, padahal Tuhan masih ada di situ, enggak jauh-jauh. Amin. Kita sendiri yang menyangkal diri kita bahwa Tuhan menolak kita dengan segala kesalahan-kesalahan kita. Nah, waktu Tuhan bilang saya siapa? Sudah selesai. Dia sudah selesaikan semua dosa-dosa kita. Jadi tidak ada yang bisa tuduh-tuduh kita dengan segala dosa masa lalu kita. Amin. So, kita mau ibadah ini jadikan ibadah sebagai apa dulu, begitu. Jangan nanti orang pikir datang ibadah sana terus pulang sama saja begitu. Orang di sana ngapain tuh sembah angkat-angkat tangan, nangis-nangis lagi, biasa saja. Kita di sana mencoba bisa biasa, tidak ada. Adanya begini, datang dalam hadirat Tuhan, dalam ibadah yang sama, tapi satu mengalami Tuhan, satu tidak. Sama-sama dalam hadirat Tuhan, tapi satu hanya agama, satu tidak. Jangan sampai Alkitab bilang kita jadi orang-orang yang murtad. Apa itu murtad? Murtad itu bukan hanya menyangkal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. No. Murtad menurut Yesus Kristus adalah bangsa ini memuliakan Tuhan dengan bibirnya, tapi hatinya menjauh daripadaku. Amin. Apakah kita jangan sampai kita nyanyi bagus banget, tapi hubungan kita dengan Tuhan jauh sekali. Tuhan tidak kenal. Jangan terlalu kejar nubuatan. Jangan terlalu kejar kesembuhan. Jangan terlalu kejar mujizat. Jangan terlalu kejar ini, Pak. Karena di akhir zaman Tuhan bilang untuk 3 orang yang buat perkara ini, hanyalah aku tidak mengenal engkau. Tuhan bilang mereka kambing bukan domba. Lalu murid-murid tanya, lalu domba yang bagaimana Tuhan? Tuhan bilang ketika engkau memberikan air kepada yang haus, kunjungi orang yang di penjara, kasih yang lapar, kasih pakaian kepada yang tidak punya pakaian. Itu firman Tuhan bilang ketika engkau melakukan kepada salah satu hambaku yang paling hina, kamu melakukan buat aku. Amin. Pak, jujur, terkadang kita suka bilang begini sama kita punya teman atau orang yang lagi susah, kamu berharga di mata Tuhan, tapi tidak berharga di mata kita, men. Kita butuh Tuhan di area ini supaya kita bisa rubah pola pikir kita, memandang orang yang hina jadi berharga. Kita butuh Tuhan. Orang kadang bikin sesuatu hal yang buat sampai kita datang ibadah. Usahakan ibadah jangan hanya cuma sekedar datang, duduk, alami firman, alami Tuhan di dalam. Amin. Jangan hanya sekedar jadi tradisi begitu. Jadi datang, duduk, kasih panas bangku gereja selesai. Cuma menjadi pendengar tapi tidak jadi pelaku.
try to do something, berusaha untuk menjadi baik, itu baik. Berusaha untuk benar sesuai dengan kebenaran, itu benar. Tetapi merasa lebih benar daripada orang lain, itu tidak benar. Amin. Dan untuk menjadi benar ini tidak langsung satu kali Bapak Ibu, dia proses dulu sampai dewasa. Kita memang sudah diselamatkan oleh karunia. Di dalam Efesus 2 ayat yang ke-8 yang berkata bahwa oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan karena pekerjaanmu tapi pemberian Allah. So, firman Tuhan bilang begini, tapi untuk mengenal Tuhan kita harus menambahkan yang tadi tuh, iman kepada kebajikan. Apa itu iman? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu tidak kita lihat. Iman itu tidak anti logika. Iman tidak anti intelektual. Iman bukan intelektual. Iman tidak anti intelektual, tetapi iman lebih tinggi daripada intelektual. Kalau kita baca firman hanya pakai intelektual kita atau yang kita lihat ini intelektual, bicara apa yang kita lihat, apa yang kita rasa itu intelektual. Kalau kita hanya pakai otak baca firman, satu kali kita jadi tahu. Dua kali kita masih baca firman Tuhan pakai otak kita akan jadi sok tahu. Harusnya kita baca firman pakai hati, Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena Tuhan itu bukan objek untuk dipelajari, enggak. Tuhan itu pribadi. Dia butuh dijumpai, bukan hanya dipelajari. Amin. Kita terjebak hanya belajar. Kita nggak menemui dia. Tuhan butuh hubungan, Pak. Sama kayak pacaran, hubungan itu lebih penting daripada cuma sekedar surat cinta, Pak. Amin. Itu lebih penting. Itu yang Alkitab. Kenapa sampai Daud Tuhan bilang dia berkenan karena they feel intimacy, keintiman itu mereka bangun. Amin. Waktu Tuhan Yesus ngomong ini sama perempuan pelacur, dia bilang bahwa sesungguhnya kamu tidak akan menyembah lagi di gunung ini. Dan perempuan itu dia terima Yesus. Kenapa waktu dia ngomong dia lebih suka ngomong ke perempuan pelacur lebih mengerti daripada ahli Taurat. Karena ahli Taurat tidak mengerti keintiman, tapi perempuan pelacur tahu keintiman. Karena kata proskuneo itu artinya, proskuneo atau penyembahan itu dari bahasa Yunani, menyembah atau penyembahan itu, proskuneo itu artinya begini, to kiss atau mencium. Mencium di sini dalam arti dewasa, Bapak Ibu. Saya ketemu mama saya cium dia, itu karena jarak atau hubungan? Kita sudah, mungkin kita punya pasangan jauh, kalau kita terpisah mungkin 2-3 tahun, 10 tahun. Begitu ketemu, apa yang kita keluhkan pertama? Apa kabar? Kita kangen. Coba sekarang Bapak Ibu ke IWIP, terus di sana ada security, ada safety. Anda terkenal, terus Anda ke sana mau cium, cium. Dia bilang bagatal ada. Kenapa? Karena tidak ada hubungan. Amin. Jadi saya bisa mencium orang yang sudah jauh dan mungkin tidak dapat rasa karena ada hubungan, Bapak Ibu. Makanya dosa apa sih yang Daud tidak pernah bikin? Semua dosa dia bikin. Bunuh orang, tiduri istri orang, semua dia bikin. Ambil roti ya di dalam bait Allah. Padahal itu harusnya mereka mati, Alkitab bilang. Kalau masuk di dalam bait itu kan, nggak boleh. Hanya imam saja bisa masuk di situ. Tapi Daud yang dia anak buah masuk dan dong makan sepertinya dong geluju hari itu dengan roti-roti. Alkitab berkata mereka tidak mati. Kenapa? Ternyata Alkitab bilang ada 3 orang yang dikatakan berkenan di hadapan Tuhan. Daud, Yesus, sama Henok. Cuma 3 orang ini dalam Alkitab yang Tuhan berkenan.
perkenanan Tuhan itu lebih penting, Pak, daripada yang lain. Kalau Tuhan berkenan itu Tuhan akan buka jalan buat semua. Amin. Kalau Tuhan sudah berkenan, apapun yang susah pasti jadi mungkin. Amin. Kalau Tuhan berkenan pun yang orang lain lihat tidak bisa untuk kita lewati, kita pasti bisa lewati. So we need faith. Kita butuh iman di sini. Amin. Iman tidak kelihatan. Kita mungkin tidak lihat Yesus mati. Kalau kita hanya pakai logika, mana bisa dia mati buat saya? Kita kan terlihat. Terus sampai suruh dia mati. Bikin kerja saja. Kita kan terkenal dia. Karena kita pakai logika atau intelektual kita. Tapi iman melebihi daripada intelektual. Amin. Dengan iman kita percaya. Kalau saya ngomong Tritunggal tanpa dijelaskan secara terperinci, kita sudah mengerti kan? Iman. Orang di luar sana kan, wah apa ya Tuhan 3? No, 1. Karena sudah ada iman di sana dan sudah Tuhan singkapkan. Tuhan bilang tambahkan iman kepada kebajikan. Apa itu kebajikan? Kebajikan itu bijak. Jadi dari kata bijak dibikin jadi kebajikan. Begitu. Jadi iman bukan cuma sekedar iman, kita juga tambahkan bijak. Orang bijak itu tidak akan langsung setelah bilang amin baru langsung dia langsung orang-orang jadi bijak. Nah, bijak itu kita akan bisa menjadi lebih berhikmat. Bijak, maksudnya lebih berhikmat itu ketika kita mengalami kejatuhan, mengalami masalah-masalah yang berat. Yang kita pikir bahwa ini memalukan saya. No, buat orang di luar Tuhan, kejatuhan itu mungkin bukan jalan keluar, itu kehancuran, aib dan segala macam. Enggak, buat Tuhan, anak-anak Tuhan, ketika kita jatuh, bikin kita lebih berhikmat. Kalau saya gagal di rumah tangga saya yang pertama, berikut yang kedua saya akan lebih berhikmat pilih pasangan yang baru. Amin. Kalau saya gagal dengan pacaran yang pertama di sini, saya akan lebih berhikmat lagi untuk dapat pasangan yang takut akan Tuhan. Amin. Kita lebih berhikmat. Haleluya. Saya gagal mungkin dalam usaha, saya akan lebih berhikmat lagi untuk bikin ke depan usaha saya seperti apa. Haleluya. Amin. Amin. Semua yang terjadi, yang kita pikir itu kehancuran, bikin kita lebih berhikmat. Amin. Harusnya kita senyum dong pas lihat masalah. Haleluya, saya tambah berhikmat hari ini. Amin. Kita nggak lihat masalah sebagai sesuatu yang bilang kayak nggak ada jalan. Nah, selalu ada jalan. Berikutnya, kita harus menambahkan kebajikan kepada pengetahuan. Jadi nggak cukup hanya berhikmat saja. Kita butuh tambahkan pengetahuan. Pengetahuan banyak. Ada lewat kita belajar di sekolah, skill, soft skill, hard skill, tambahkan semua. Itu perlu belajar juga, Pak. Karena begini, kalau tanpa keseimbangan itu awal penyesatan. Terlalu roh tidak seimbang dengan yang namanya jasmani, itu juga penyesatan. Amin. Kemarin teman saya kirim ada satu video gereja ateis di Amerika sekarang lagi viral di TikTok itu. Mereka penyembahannya kayak karismatik loh. Haleluya sih. Wah, tapi mereka nyanyi, ada WL, ada singers. Mantap, tapi mereka nyanyi no God, there is no God. Kayak gitu. Wih, lagi kemarin saya dikirim tuh. Lagi viral. Bayangin tuh. Apa yang Ganti garis. Karena begini, air zaman itu yang Alkitab bilang bahwa mereka dari kita tapi bukan kita. Begitu. Kelihatannya itu kayak kita banget, tapi bukan dari kita. Gitu. Some church ada agama lain yang kayak Buddha pun sudah kayak karismatik kalau Anda lihat di Cina tuh. Mereka Buddha sekarang tuh puji-pujian, ada WL-nya, singersnya, udah kayak gereja karismatik, tapi ada penyembahan kepada Buddha. Why? Ada apa? Karena mereka lihat ada something different in worship, ada sesuatu yang berbeda dalam penyembahan. Mereka lihat orang-orang yang hidup dalam penyembahannya hidupnya berbeda. Kalau di luar Tuhan, ketika dia nyanyinya mantap, kalau tahu Daud
Bukan nanya siapa gitu Om Daud gitu, bukan. Oh ini Daud ketika dia main, dia punya kecapi, kita bilang apa? Roh jahat yang daripada Saul Keluar. pernah enggak kita nyembah Tuhan, kita main musik gitar, segala macam, roh jahat keluar. Harusnya kita di titik itu. Amin. Jangan bilang Daud beda, enggak. Roh yang ada pada Daud sama kita saat ini. Amin. Nggak ada yang beda kok. Kita semua hamba. Bahkan ada orang yang begitu meninggikan malaikat. Nggak bisa, nggak usah kita meninggikan malaikat. Jangan pernah menganggap Mikael, Gabriel itu lebih tinggi daripada kita. No, mereka di bawah kita. Karena malaikat, Alkitab berkata bahwa mereka diciptakan untuk melayani kita, bukan melayani orang lain. Jadi dia punya urutannya itu, Bapa, Yesus, orang percaya, baru malaikat, baru iblis. Selesai. Jadi jangan pernah terlalu meninggikan malaikat, Bapak Ibu. Ada banyak orang yang sampai sudah sesat banget, harus sembah malaikat ini. Please deh. Mormon kan menyembah malaikat. Gereja Mormon mantap banget Pak di Amerika. Dia kalau mereka terkenal, dia kalau paduan suara paling keren sedunia. Selalu gereja Mormon yang menangkan paduan suara itu. Ada apa? Malaikat itu hanya makhluk kudus. Mereka bukan umat ciptaan. Malaikat, tadi pagi kita sudah jelaskan bahwa malaikat salah dibuang. Kita salah, Yesus turun tebus mati. Dan kita yang muka para bayi ini, yang hidung lebar, telinga, dia bilang diciptakan serupa segambar dengan Tuhan, Pak. Haleluya. Kadang-kadang tuh bilang, aduh, kita sudah tua kok, kita mau setelah bayi sekarang kita perban kiri kanan, Korea sampai purba kiri kanan. Dan hasilnya apa? Di Korea semua orang yang operasi plastik pasti mukanya sama. Sama semua. Jadi kalau dibikin kayak mukanya sama kayak siapa namanya itu? Ya itu dia tuh, Minggu, semuanya sama begitu. Malaikat. Waktu Yohanes dia diperlihatkan semua itu di akhir zaman itu kan, yes. Begitu ditunjuk ada itu penglihatan di Pulau Patmos, dan Yohanes goncang saat itu. Yohanes lihat semua, wah, dia lihat malaikat di situ, disembah di situ, kita bilang dia sembah. Lalu malaikat bilang, no, jangan sembah saya, kita sama-sama hamba yang harus disembah Yesus Kristus. Amin. Kita sama-sama kayak mereka. Yang Alkitab bilang tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya, itu malaikat akan meneguhkan ketika kita menyampaikan Injil kebenaran firman Tuhan. Amin. Maka tanda-tanda itu akan menyertai. Amin. Menumpang atas orang sakit, orang itu sembuh. Sudah. Jadi mereka ikut kita karena paspornya Yesus Kristus. Amin. Itu aja. Dan kita lebih banyak daripada yang lain. Saya pikir kita harus tambahkan pengetahuan. Kita harus sekolah juga, tambahkan kuliah juga lah Bapak Ibu. Kuliah, sekolah. Jangan tidak boleh sekolah. Ada yang harus PAUD juga sih. Jadi supaya kita punya anak-anak juga, mereka punya intelektual yang bagus. Amin. Menambahkan pengetahuan kepada penguasaan diri. Penguasaan diri ini maksudnya kita tidak dikuasai oleh keinginan, kita dikuasai oleh kehendak Allah. Amin. Apapun itu, jangan sampai keinginan kita lebih tinggi daripada kita punya kebutuhan. Uang sekecil apapun akan tetap cukup kalau hanya untuk mencukupi kebutuhan hidup. Tapi uang sebanyak apapun tidak akan pernah cukup kalau itu mencukupi keinginan hidup. Amin. Terkadang kita berpikir bahwa kalau saya punya penghasilan bertambah, saya punya gaya hidup berubah. No, Alkitab bilang kalau hartamu bertambah, jangan hatimu melekat di harta itu. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Amin. Jadi kita mau taruh harta kita tuh di mana?
Yesus kasih gambaran sama kita, dia nggak larang mengumpulkan harta, tapi dia bilang nggak boleh kumpulkan harta di dunia ini, Bapak Ibu, karena bisa dirusak, nggak bisa dicuri. Dia suruh apa? Kumpulkan harta di surga. Bicara harta, berjana rohani. Amin. Kumpulkan itu dia, kumpulkan. Tidak usah orang lihat. Kalaupun berdoa tidak usah orang lihat. Haleluya Bapak Ibu, mari saya mau berdoa buat Bapak Ibu. Tidak usah lah. Masuk dalam kamar. Alkitab bilang bahwa tutup pintu. Berdoa secara tersembunyi. Nanti Bapak akan balas dengan secara tersembunyi. Amin. Karena tidak semua harus kita katakan. Harus kita sampaikan juga. Kadang kita butuh berdoa dengan Tuhan. Menambahkan penguasaan diri dengan ketekunan. So, saya pikir ketekunan tadi yang sudah ajarkan buat kita bahwa tekun itu harus sampai mati. Standar tekun itu, taat itu. Ada orang nggak taat, nggak ada orang taat saja kata pak. Layani saja. Dihargai tidak dihargai, layani saja. Karena pada akhirnya Tuhan yang akan memperhitungkan semua kita punya taburan. Amin. Apapun yang kita lakukan, saya percaya tidak ada yang sia-sia. Menambahkan ketekunan kepada kesalehan. Kesalehan maksudnya di sini hidup saleh, hidup kudus. Kita semua sudah dikuduskan oleh darah Kristus. Kita kudus bukan karena kita puasa, Bapak Ibu. Hari ini kan ada yang puasa. But there is a difference between us. Ada perbedaan antara kita puasa dengan yang lain puasa, Pak. Kalau yang lain puasa, mereka selalu bikin alasan untuk supaya bisa batal puasa. But we are not, kita tidak seperti itu. Alkitab katakan. Yang lain bilang bahwa kalau misalnya mereka lagi jalan, mereka puasa, mereka lihat perempuan tiba-tiba mungkin jalan lalu tiba-tiba ada di kolam renang dan dia mungkin pakai pakaian renang, dia langsung batal puasanya. Ada sementara jalan, sementara menjalankan puasa, lalu tiba-tiba dia telan ludah, batal puasanya. Dikira nggak? Ketika saya jalan dalam kondisi lagi puasa, saya lihat itu tidak mengganggu saya untuk saya berhenti puasa. Hati saya tetap berpuasa, saya jalan terus. Orang Papua bilang event kah, yang penting yang dibuka itu, yang lebih penting puasa lain. Makanya enaknya dihukum kasih karunia itu zaman anugerah. Di Papua sekarang lagi banyak orang bikin ada pergerakan namanya Sion Kids, mereka kembalikan kepada semua aturan-aturan Yahudi. Sampai mereka pakai kayak begini, ini dulu piara kasih panjang, cus, kayak orang Yahudi. Rayakan hari raya Yom Kippur, semua mereka. Saya ketemu sama pendetanya, baru saya bilang, dia bilang, Pak, nanti pada di akhir zaman ini kita Wahyu berkata bahwa Tuhan akan menyelamatkan umat-umat Israel, Bapak. Sambil pakai orang Papua, jadi dia ini panjang sekali, kayak orang Yahudi begitu. Baru saya bilang, terus kalau harus kembali ke aturan seperti itu, buat apa Yesus mati? Buat apa Bapak pakai salib di situ, Pak? Tapi Bapak tidak mengerti arti salib, yaitu di mana pertukaran antara tadinya saya harus mati karena terhukum di hukum Taurat. Yesus tebus semua. Dan saya sekarang hidup dengan anugerah. Anugerah itu kita mau bikin dosa besok pun Yesus masih mengampuni kok. Jelek-jeleknya. But sometimes orang tidak menghargai hal itu. Tapi enaknya di situ kayak gitu. Bukan bebas bikin dosa, nah. Kita nggak kembali di situ dihukum. Yesus datang pertama untuk tebus orang Israel, tapi orang Israel tolak dia. Makanya dia keluarkan firman ini bahwa Injil kerajaan ini akan diambil dari bangsa ini dan akan diberikan kepada satu bangsa yang menghasilkan. Siapa bangsa itu? Di Ibrani dia bilang begini, bahwa kamu adalah bangsa Imamat yang Rajani, bangsa yang terpilih, umat pilihan Allah. Jadi Tuhan bilang bahwa gereja ini adalah bangsa yang gara-gara orang Israel tolak dia, akhirnya dia ambil Injil kerajaan ini dia berikan kepada gereja. Amin. Kita yang akan dia tebus nanti. Yesus datang kali kedua bukan sebagai Mesias, Pak, hakim. Dia akan menghakimi orang yang pertama tolak dia sebagai Mesias.
Tapi kalau yang menerima dia sebagai Mesias, selesai kita, aman. Orang bilang, dia sudah datang. Oh, sudah, tidak usah takut. Dia sudah, udahlah. Yang penting kan intinya kedatangan Yesus Kristus kan Tuhan datang, selesai kan. Kita terlalu takut dengan dunia ini. Nanti Yesus datang bagaimana? Hanya orang-orang yang namanya tidak tercatat. Dia khawatir. Tapi kalau nama sudah tercatat, selesai. Nah, sudah Pak, datang sudah. Kita lebih suka kok. Supaya kita bisa memerintah sama-sama. Bisa hidup dengan tubuh kemuliaan, sasih. Ini bukan tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan nanti kalau Bapak Ibu sudah Yesus datang nanti, tubuh kemuliaan itu sudah seperti yang Yesus miliki. Jadi kita tutup mata, buka mata. Misalnya gitu tuh. Saya mau ke Tobelo, tutup mata, buka mata Tobelo. Tutup mata lagi Jakarta gitu. Kalau film dulu tuh ada film Transporter tuh. Jadi orang bisa apa ruang waktu begitu. Seperti itu, Pak. Dan tidak merasa sakit sama sekali. Karena Tuhan sudah angkat semua itu kan. So, kesalehan kasih kepada saudara-saudara. Tuhan bilang begini bahwa berbuatlah baiklah kepada semua orang, tapi paling utama kepada saudara-saudara seiman dulu. Berbuat baik kepada dalam dulu, baru gitu. Bantu saudara-saudara yang seiman dulu, baru di luar. Kalau kita kuat, di luar itu pasti berdampak. Amin. Yang penting kita solid dulu. Itu yang saya bilang tadi, saudara itu. Kasih persaudaraan itu, Alkitab bilang tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih yang memberikan apa? Nyawa kepada sahabat-sahabatnya. Pak, ada sahabat yang sudah mati buat Anda? Belum. Bahkan sampai orang yang kita bilang dia paling cinta sama kita, mungkin istri kita, anak kita, suami kita, siapapun kita, pacar kita, dia belum pernah mati buat kita. Amin. Kabar indahnya, Yesus yang mati buat kita. Amin. Jadi please lebih cinta Tuhan daripada yang lain. Karena semua yang kita bilang pernah mencintai kita, satu saat akan mengecewakan kita kok, percaya. Tapi Yesus tidak akan pernah mengecewakan. Amin. Amin. Cuman enaknya Tuhan begitu, kita sudah jatuh, dia masih duduk santai. Amin, apa kabar? Pagi ini apa kabar? Dia suka mau pengen ketemu aja. Paling terakhir, menambahkan kasih kepada saudara-saudara, kasih kepada semua orang. Kenapa kita harus mengasihi semua orang? Karena Allah menciptakan bukan cuma kita, tapi semua orang. Amin. Allah menebus kita bukan cuma kita, tapi semua orang. Cuma tidak semua orang tahu Allah mati buat mereka. Amin. Mereka butuh kita kasih tahu kepada mereka. Kalau hari-hari ini mungkin ada Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang mereka suka cerita, mereka punya masalah sama Anda, berarti itu orang-orang yang Tuhan lagi kirim buat Anda untuk sampaikan kabar sukacita itu. Amin. Tuhan kasih otoritas buat kita jangkau dia lihat Kristus di dalam. Amin. So kita pakai itu bahwa mereka kenal Tuhan. Alkitab bilang begini, kalau ada satu orang bertobat, Pak, cuma satu orang kuotanya. Ada di pesta tuh, di surga itu ada pesta besar. Dong ada wayasi, dong ada wah. Karena satu orang yang bertobat. Apalagi kalau 1000 yang bertobat. Pastikan kalau Anda bilang Anda melayani, dan jangan bilang begini. Kemarin ada ketemu saya bilang, dari mana? Oh, kita tim KKR, Pak. Oh, KKR di mana? Iya, Pak. Kami KKR, kami hari ini ada layani, ada 100 orang bertobat. Tapi pas ditanya di mana? Di gereja karismatik kami bikin KKR-nya. Gereja pertobatan baru bilang orang bertobat 100 orang. Hah? Harusnya orang yang belum kenal Injil itu yang Anda layani, bukan orang yang sudah kenal Tuhan. Kita sering bilang, gereja itu harus jadi terang, itu bukan diterang gelap. Amin. Gereja jadi garam itu bukan dikumpul di dalam sini akan jadi gudang garam. Kita mesti keluar di tempat yang tawar untuk jadi garam di sana. Kalau kita kumpul terlalu banyak di sini, jadi gudang garam, nanti orang ribut. Oke, so mari kita kenal Tuhan bukan cuma sekedar dengan Alkitab,
karena jujur begini, Alkitab cuma buku biasa. Ada banyak orang begitu mendewakan, mengkultuskan Alkitab. Dia cuma buku biasa. Jadi kalau orang berobek kiri kanan, orang bakar, nggak usah marah, nggak usah bela. Tuhan tidak butuh dibela. Amin. Tuhan yang akan membela dirinya. Amin. Kalau kita mau bela-bela Tuhan, kita kayak FB. Emang Tuhan lemah, butuh dibela? Enggak. Biarkan Tuhan yang bela sendiri firman-Nya. Waktu apa namanya kota apa namanya Israel dijarang, dihancurkan sama pasukan waktu perang salib waktu itu, pemimpin terakhirnya bilang, kalau ini memang kotanya Tuhan, biar Tuhan yang bela sendiri kotanya. Dia pilih menyelamatkan orang-orang yang lain. Tidak perlu Tuhan, tidak perlu dibela. Tuhan sendiri yang akan bela firman-Nya. Karena memang itu firman Tuhan, dan Tuhan akan bela sendiri firman-Nya. Dan tidak ada firman Tuhan yang jatuh dengan sia-sia. Firman Tuhan ini ada kuasa, tapi dia tidak akan menjadi kuasa. Akan hilang kuasanya ketika kita mulai khawatir. Percaya nggak kita bisa hidup tanpa uang? Percaya sih Pak, kemarin kita sharing itu di sana. Percaya sih Pak, tapi Alkitab bilang bahwa kita bukan hidup dari roti saja, tapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tapi burung di udara Tuhan pelihara kok. Apalagi kita. Pasti Tuhan pelihara. Amin. Dengan cara yang luar biasa. Ada yang kita tidak duga lah. Bahkan orang yang kita tidak pikir, dia bisa Tuhan pakai kok. Burung gagak. Selama ini orang identik burung gagak itu kalau burung setan ya kan. Kalau di Indonesia kan kalau burung woka-woka keliling itu kampung, ada orang mau mati nih. Dia mata merah begitu, wah, wah, wah. Suaranya tidak enak sekali, wah, wah. Itu kayak burung yang produk gagal begitu. Karena suara paling terabai sekali Bapak Ibu. Dan kita pikir bahwa itu perwakilan. Bahkan film-film selama ini Hollywood studio, they show out bahwa gagak itu lambang setan. Tapi tahu enggak bahwa Tuhan pakai burung gagak untuk kasih makan satu hamba Tuhan besar, Elia. Waktu dia dikejar sama siapa namanya Isabel, dia tapi tukang ditinggal di Sungai Kerit. Alkitab bilang apa? Dia minum di air itu dan Tuhan kirim burung gagak untuk kasih makan. Amin. Jadi tidak semua pola pikir kita bahwa burung gagak itu Tuhan tidak pakai. Harus rubah. Orang berpikir bahwa ular itu lambang setan. Hati-hati tuh. Apalagi kalau mana mimpi ular itu pasang itu pasti dapat 4 juta tuh. Yang suka rumus-rumus itu hati-hati. Orang berpikir bahwa ular itu dulu sampai saya pertama kali makan ular, bukan 3 kali makan ular. Lalu saya punya kakak rohani, dia belum mengerti kebenaran sih. Jadi saya taruh di belakang begini loh, darah Yesus, Rio, itu lambang setan. Lambang setan. Dari mana kakak bilang lambang setan? Dia bilang ini lambang setan. Itu kan Tuhan apa namanya ini? Iblis menyerupai ular. Iblis ambil rupa ular, bukan ular ambil rupa iblis. Terkadang untuk manusia juga berupa sama iblis kok. Iblis menyerupai ular. Pak, kalau bicara ular itu adalah lambang iblis, kenapa Yesus bilang begini? Sama seperti Musa meninggikan ular beludak di padang, ular tembaga di padang gurun, supaya orang yang terpatok mereka tidak mati. Demikian juga anak manusia harus didikan. Dengan kata lain apa? Yesus menyamakan dirinya dengan ular. So, jangan terjebak. Open mind. Selalu kejar, selalu cari Tuhan. Apa mau? Singkapkan Tuhan. Jangan pernah puas, cari terus, gali terus.
Karena saya percaya kalau kita cari terus Tuhan akan singkapkan kok. Amin. Amin. Hal-hal yang baru. Saya pikir sampai di situ kita harus rubah kita punya konsep pemikiran kita bahwa kita mengenal Tuhan bukan hanya lewat Alkitab saja, tapi lewat perbuatan yang kita alami setia nyata dengan Tuhan. Amin. Jangan hanya bilang bahwa Yesus juru selamat, kapan dia selamatkan kita. Jangan bilang Yesus itu penyembuh saya, kapan dia sembuhkan kita. Yesus menolong kaya, kapan dia tolong saya. Alami dengan nyata dulu, baru kita bisa bilang bahwa dia itu hidup. Amin. Supaya jangan kita cuma jadi orang yang hanya sekedar beragama. No, kita alami sendiri firman. Saya tidak akan pernah bilang durian itu enak dan baunya tajam kalau saya sendiri belum pernah coba rasa makan durian. Amin. Kita juga semua begitu. Kita tidak akan pernah bisa bilang bahwa tabalik itu tanjakannya tinggi dan curam dan rawan kecelakaan kalau tuh sendiri belum pernah naik turun tabalik, Bapak Ibu, dan pernah celaka, mungkin hampir celaka, dan kita bilang itu rawan. Amin. Demikian juga kita menyampaikan Injil kepada orang lain. Kita alami dulu sendiri baru kita sampaikan kepada orang lain. Supaya orang bilang bahwa orang itu tidak teori. Dia berkata real.